Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surat At-Tahrim, masuk pada ayat yang terakhir. Kita akan jelaskan ayat 10 sampai 12. Di 3 ayat ini kita akan mempelajari tentang kisah-kisah wanita, beberapa wanita yang diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi ada wanita-wanita yang diabadikan di dalam Al-Quran. Tujuannya untuk kita ambil pelajaran. Jadi ada tamsil pelajaran dari kisah-kisah wanita yang diabadikan dalam Al-Quran. Di dalam ayat sebelumnya masih terkait penjelasan tentang hukum-hukum keluarga, tentang talak, lalu tentang anfusakum, kewajiban menjaga keluarga. Keluarga itu termasuk di dalamnya suami, istri, anak, plus kemarin saya sampaikan beserta karyawan atau ada ART pun itu termasuk bagian dari keluarga. Nah, maka kemudian di ayat berikutnya lagi kemarin kita membahas tentang taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jika ada kesalahan istri kepada suami, ya minta maaf, bertobat. Demikian pula sebaliknya. Maka di penutup surat At-Tahrim ini menjelaskan tentang tipologi keluarga, ya, tentang wanita-wanita di dalam keluarga. Yang pertama, surat ayat 10, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Allah telah menjadikan masalan, permisalan, percontohan. Dulu pernah ada contohnya. Lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut, tentang seorang kafir di dalam satu keluarga atau rumah tangga, yakni istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nabi Nuhnya soleh, tapi istrinya yang durhaka. Nabi Lutnya orang soleh, jelas itu seorang nabi dan rasul, tapi istrinya yang durhaka. Ini pernah terjadi kisah ini. Maka ini juga bisa menjadi potret, ya, bisa saja di dunia ini atau sekarang ini yang mungkin nampaknya suaminya ustaz, suaminya yai, tapi istrinya malah tidak soleh. Ya. Ini dimisalkan dengan istri Nuh dan istri Lut. Kanata tahta abdaini, kedua orang istri itu berada pada dua hamba min ibadina, dari hamba kami, sholihaini, yang soleh.
Dua hamba yang soleh, jelas Nabi Nuh dan Nabi Lut itu orang yang soleh. Dan mereka istrinya itu, Nuh, istri Lut, itu berada dalam hamba yang soleh. Faqadatahuma, tapi keduanya kemudian mengkhianati kepada suaminya. Istri Nuh dan istri Lut mengkhianati kepada suaminya. Sehingga falam yughniya anhuma minallahi syai'an, sehingga mereka istri Nuh, istri Lut itu tidak akan diberikan pertolongan sedikit pun dari Allah. Waqila, bahkan dikatakan udkhula, masuklah kamu berdua. Maksudnya istri Nuh dan istri Lut itu dikatakan oleh Allah, masuklah kalian ke dalam neraka ma'ad-dakhilin, beserta kekal di dalamnya. Sedikit terkait dengan kisah istrinya Nabi Nuh dulu. Istri Nuh dalam bacaan yang saya temukan itu, Nabi Nuh itu pernah punya istri dua. Istri Nuh dua. Yang pertama Umaroh. Istri yang pertama itu Umaroh. Nah, Umaroh ini dari kalangan orang yang beriman. Dari Umaroh punya anak Sam, Ham, dan Yufid. Sam, Ham, dan Yufid. Kemudian istri yang lainnya itu bernama Wa'lab binti Ajwil. Nah, dari Wa'lab ini istri yang durhaka ini, melahirkanlah anak yang bernama Balus dan Kan'an, yang kita kenal itu Kan'an. Jadi Kan'an itu dari ibu Wa'lab. Nah, kenapa istri Nabi Nuh menjadi durhaka? Karena istri Nuh ini berlawanan dengan suaminya. Jadi ketika Nabi Nuh berdakwah seperti ini, lah istrinya menyelisihinya. Sering dinasihati, bukan berarti suami tak memberi nasihat. Jadi ini juga tidak boleh dijadikan legitimasi dalam berumah tangga. Istrinya Nabi saja durhaka, apalagi kita yang bukan Nabi. Bukan berarti pembenar boleh durhaka. Terus ketika membaca kisah ini, tidak boleh juga kita tafsirkan kalau begitu Nabi Nuh seorang suami yang tidak bisa mendidik dan tidak bisa bertanggung jawab terhadap istrinya. Tidak begitu juga kesimpulannya. Kita yakin orang yang soleh akan selalu berusaha menasihati istrinya, apalagi seorang nabi. Tapi di dalam kondisi tertentu atau ada takdir yang menimpa kepada dirinya, ternyata istrinya menjadi orang yang durhaka. Jadi bukan berarti Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nasihat, tidak seperti itu. Ya. Karena ada memang kondisi karakter seseorang yang sulit untuk diberi nasihat, dan itu terjadi kepada istrinya Nuh. Ay ja'alallahu masalan li halil kuffar fi muhalatihim al-muslimina wa mu'asyaratihim. Allah sengaja memberikan contoh atau gambaran kondisi keadaan orang kafir yang berinteraksi dengan kaum muslimin, bahkan dengan keluarganya sendiri. Ya. Jadi Nabi Nuh berinteraksi dengan seorang wanita atau istri yang dia posisinya kafir. Annahu la yubni ahadun min ahadin.
Ketahuilah tidak ada yang bisa memberikan pertolongan seseorang atau seorang yang lain. Jadi jangan merasa suaminya jadi nabi lalu di akhirat akan ditolong, tidak bisa. Karena pertanggungjawaban di hadapan Allah itu sudah sendiri-sendiri. Ini yang dimaksud dalam teks Quran. Falam yugniya anhuma minallahi syai'an. Kalau dia sudah termasuk kategori yang durhaka, sekalipun suaminya nabi atau rasul, kalau sudah di akhirat sudah pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, tidak akan bisa ditolong. Demikian pula anak Kan'an sebagai anak Nabi Nuh, walaupun bapaknya seorang nabi, tidak bisa dijamin untuk masuk surga. Ini sesuai dengan amal masing-masing. Kalau di dunia sangat mungkin ya. Anaknya mungkin kalau dites jadi PNS tidak bisa lolos, tapi karena bapaknya jadi kepala kantor, bisa saja anaknya bisa naik, ditolong oleh bapaknya. Atau mungkin ada anak yang sedang ada persoalan kasus kejahatan, karena bapaknya seorang hakim, bisa saja dia lepas dari kejahatan tersebut karena pertolongan ayah. Tapi kalau di akhirat tidak bisa, walaupun ayahnya nabi sekalipun tidak bisa, karena la yugni ahadun an ahadin, seorang tidak bisa menolong atas yang lainnya. Wala yanfa'uhum min dallahi lam yakun iman hasilan fi qulubihim, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat di sisi Allah kecuali keimanan yang ada di dalam hati mereka. Kalau dalam hatinya istri Nuh dan di dalam hati anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an sudah tidak ada iman, ya sudah tidak bisa memberikan pertolongan. Jadi masing-masing mempertanggungjawabkannya. Wa majaradil khalitati aw nasbi aw zawjiyah la faidatan fiha ma dama syakhsun kafiran, baik itu menyangkut nasabnya atau istrinya, maka la faidata fiha, tidak ada faidah padanya selama dia masih dalam keadaan kafir. Ini sebagai masalah, daraballahu masalah. Maka pelajaran yang harus kita ambil, kita harus selalu mengingatkan keluarga, baik istri, suami, anak, sama-sama. Jadi jangan saling menggantungkan kepada kesolehan istri, menggantungkan kepada selain suami, sehingga anak-anak terlena. Jadi ingatkan masing-masing bahwa kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Sampai di dalam kisahnya Nabi Nuh itu, karena rata-rata pada umat sebelumnya, kalau Allah akan menimpakan azab, ya itu dikasih tahu dulu. Ketika Nuh diinformasikan oleh Jibril bahwa akan ada azab yang menimpa kepada umat Nuh karena banyak umat yang ingkar kepada Allah, lalu Nuh diperintahkan untuk membuat kapal besar. Kalau orang membuat kapalnya itu di pinggir laut mungkin masih logis. Ini membuat kapal di Karangkajen, lautnya mana jauh. Jadi ini di pegunungan malah buat kapal, sehingga wajar orang-orang kafir malah semakin mencemooh kepada Nabi Nuh. Aneh, ya, disebut gila. Kanat imra'atu Nuh taqulu linnas, bahkan istrinya Nabi Nuh bilang kepada orang-orang, innahu majnun. Kepada suaminya sendiri bilang, itu suami saya orang gila. Coba bilang kepada suaminya sendiri, innahu majnun. Kenapa buat kapal? Ya.
di tengah daratan yang tidak ada lautannya. Untuk apa? Itu innahu majnun. Itu yang bilang istrinya sendiri. Ya. Nabi Nuh posisinya sebagai suami plus sebagai seorang nabi. Harusnya istri kepada suami bisa mengikuti kebaikan-kebaikannya, apalagi Nuh itu seorang nabi dan rasul. Tapi istrinya sungguh durhaka. Sehingga kalau dibaca tentang kisah lanjutannya, datanglah banjir besar, istri beserta anaknya diajak untuk masuk ke dalam perahu ini atau kapal besar ini, tidak mau. Dia merasa bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu Kan'an naik ke bukit tinggi dengan mengatakan, saya akan naik ke bukit yang tinggi, maka banjir tidak akan mengenai. Tapi ternyata kuasa Allah tidak bisa. Ya. Naik ke bukit yang tinggi, ternyata banjirnya juga melebihi dari bukit yang tinggi itu. Berarti betapa besarnya itu banjirnya, sehingga dua-duanya celaka. Dan khusus istri Nabi Nuh dalam ayat ini disebut oleh Allah, udkhulan nar ma'ad-dakhilin, masuklah kamu wahai istri Nuh ke dalam neraka dengan kekal. Maka hukum masuk neraka kekal itu kalau dalam akidah itu termasuk kafir. Jadi istri itu adalah seorang yang kafir, karena hukum orang yang masuk ke dalam neraka secara kekal hanyalah orang-orang kafir. Kalau orang yang muslim berdosa besar atau yang fajir atau yang fasik, dia masuk neraka tapi tidak kekal, asalkan ada iman. Ya. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang masih la ilaha illallah akan masuk surga. Wa in zana, sekalipun dia berzina. Wa in sarqa, sekalipun dia mencuri. Asalkan masih ada iman, insya Allah suatu saat akan masuk surga. Jadi tidak kekal. Tapi yang kekal itu hanyalah orang-orang kafir. Dan di sini disebutkan, mohon maaf, bahwa istri Nuh itu masuk neraka dan kekal di dalam. Berarti statusnya kafir. Yang kedua, wa dzalikal misalu anna imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Yang kedua kisah istri Lut. Istri Lut juga sama. Kanata fi ismati nikahi nabiyina wa rasulina wa fi sihatihima laylan wa naharan yu'aqilunahuma wa yu'asirunahuma asadul usri wa ikhtilaf lakinnahuma khanatahuma fil iman wad din falam tu'mina bihima wala sadaqatahuma fil risalati falam yanfa'uhuma Nuh wa Lut bisababi kufrihim. Istri Lut tadi sama dengan istri Nuh. Istri Lut juga berada di dalam pernikahan yang sah dengan Nabi Lut. Itu jelas pernikahan yang sah, istrinya Lut. Karena namanya rumah tangga, tentu ia bersama-sama lailan wan naharon, baik siang maupun malam. Yuakilu, yang makan bersama, dan banyak lain seperti umumnya keluarga ya bersama antara suami dan istri. Namun sayangnya khanatahuma fil iman wad din. Kedua istri itu, dalam hal ini istri Lut, istri yang berkhianat dalam keimanan dan dalam agama. Dia tidak mau beriman kepada ajaran Lut sebagai suaminya. Wala sadaqatahuma fil risalati, dia tidak mau membenarkan ajaran Nabi Lut dalam risalahnya, sehingga di akhir hayatnya dia pun sama seperti istri Nabi Nuh masuk ke dalam neraka, dan masuknya adalah ad-dakhilin, kekal di dalamnya. Kalau Nabi Lut, kisah singkatnya, kalau istri Nabi Lut itu namanya Wa'ilah. Ini namanya Wa'ilah. Kalau yang istri Nuh tadi siapa? Wa'lam. Ya.
yang durhaka itu yang wa'lah. Kalau istri Nabi Lut wa'ilah. Pada masa Nabi Lut alaihissalam, kasus yang dihadapi selain pada umumnya mengingkari Allah, juga punya kebiasaan yang buruk, memiliki perilaku yang menyimpang, yang disebut dengan LGBT kalau konteks sekarang ini. Laki-laki senang dengan laki, perempuan senang dengan perempuan, dan itu sudah mayoritas ya, di negerinya Nabi Lut berada. Sungguh disayangkan seorang istri yang harusnya mendukung dakwahnya suami. Jadi kalau kita melihat ada seorang suami yang berdakwah, sesungguhnya di balik itu karena ada peran istrinya yang mendukung dakwah suaminya. Harusnya istri Nabi Lut bisa memposisikan menjadi pendukung yang mensupport dakwah suaminya, malah ini berkebalikannya, menjadi pengkhianat kepada dakwah suaminya Nabi Lut. Dalam satu kesempatan Allah mengutus malaikat. Malaikat ini menjelma menjadi manusia biasa, karena memang malaikat bisa berubah wujud, seperti yang datang kepada Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyu, berwujud seperti manusia biasa. Malaikat berwujud seperti manusia biasa juga pernah kasusnya pada Nabi Ibrahim. Ketika berkunjung kepada Ibrahim, itu malaikat sebagai tamu, Nabi Ibrahim berusaha ingin menjamunya, dikasih makan daging tapi tidak mau. Akhirnya Nabi Ibrahim kaget dan takut. Kenapa enggak mau makan daging? Karena Nabi Ibrahim takut. Baru si tamu itu bilang, saya ini adalah utusan Allah untuk memberikan beberapa pesan dari Allah. Nah, salah satunya juga mengatakan informasi kepada Ibrahim bahwa kami diperintahkan oleh Allah untuk membinasakan kaum Lut, kaum Sodom. Ibrahim pun menyampaikan, tapi di sana ada Lut dan beberapa orang yang beriman. Lalu kata si tamu atau malaikat itu tidak menjawab, tentu Nabi Lut dan orang-orang yang beriman akan kami selamatkan. Sehingga cerita, malaikat pun datang ke kaum Sodom, membentuk berwujud laki-laki yang tampan. Tentu saja namanya orang senang dengan sesama jenis, siapa yang tak terpesona dengan kegantengan si tamu tersebut. Sampai tibalah ketemu Nabi Lut di rumahnya. Oleh Nabi Lut sengaja dirahasiakan. Nabi Lut belum tahu kalau ini malaikat. Nabi Lut ingin menjaga kehormatan tamu. Coba bayangkan. Kalau di kampung kita ada keburukan, ada tamu, kita tidak ingin tamu itu kan mengetahui keburukan di kampung ini. Nabi Lut ingin berusaha merahasiakan, diterima tamu itu secara diam-diam, lalu ditempatkan di ruangan yang kira-kira tidak nampak dari orang-orang. Ternyata yang tahu itu istrinya. Bukannya ikut menyembunyikan, malah istrinya menyebarkan ada tamu laki-laki ganteng di rumahku. Karena istrinya Nabi Lut memperoleh upahnya, akan memperoleh upah. Istri Lut senang sekali. Ya. Akhirnya laki-laki kaum Sodom mendatangi Nabi Lut meminta tamu laki-laki itu untuk diberikan kepadanya. Nabi Lut juga sudah kebingungan ini gimana ini cara, dan disembunyikan, ternyata istrinya yang
menyebarluaskan informasi ini. Sampai kemudian Lut mengatakan, kalau memang kau ingin saya punya anak wanita 2, silakan kamu nikahi anak saya, tapi jangan menikah dengan sesama laki-laki. Tapi karena memang sudah karakternya begitu ya, para lesbi, para homo, dia tetap memaksa untuk meminta tamunya diserahkan kepada Nabi Lut. Nabi Lut juga terus berusaha menahannya. Kalau menemui tamu kondisinya begini-begini, baru si tamu menjelaskan, jangan takut, jangan cemas, karena sesungguhnya kami ini adalah utusan Allah. Barulah Nabi Lut merasa tenang. Jadi yang datang tamu itu bukan manusia biasa, tapi malaikat yang diutus oleh Allah untuk mendatangi Nabi Lut dan menginformasikan bahwa kaum Sodom ini akan dibinasakan. Maka oleh karena itu malaikat menginstruksikan kepada Lut untuk segera meninggalkan negeri Sodom ini malam ini juga, dan ajak orang-orang yang beriman. Maka Nabi Lut ngajak, istrinya tidak mau, anaknya 2 orang ini mau, anaknya beriman, yang 2 orang anak perempuannya. Maka menjelang subuh Allah pun turunkan azab kepada kaum Sodom. Binasalah semua kaum Sodom itu oleh Allah, termasuk di dalamnya istri Nabi. Nah inilah tamsil, daraballahu masalan. Dipertunjukkan bahwa ada mungkin satu kondisi dalam rumah tangga itu suaminya beriman tapi istrinya kafir. Saya ingin menambahkan, kalau konteks kekinian, sesungguhnya setelah ada ajaran yang diberikan kepada Rasulullah SAW tentang bab pernikahan, kalau untuk sekarang tidak bisa menikah antara Islam dan Kristen, tidak bisa. Nikah beda agama tidak bisa. Ini kan cerita dulu. Nabi Nuhnya mukmin, istrinya kafir. Nabi Lutnya mukmin, tapi istrinya kafir. Tidak bisa pula kita simpulkan kalau begitu boleh kita menikah walaupun beda agama, yang satu mukmin, yang satu kafir. Tidak bisa, karena sudah ada turun ayat yang mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna dan seterusnya. Tidak boleh seorang mukmin menikahi dengan yang kafir. Jadi bahasa lain, nikah beda agama, yang satu agamanya Islam, yang satu agamanya Kristen atau agamanya apapun selain Islam berbeda, itu tidak bisa. Sehingga kasus ini ya tidak terjadi dan tidak boleh terjadi pernikahan beda agama. Paling mungkin yang terjadi adalah sama-sama muslim, tapi yang satu mungkin istrinya berdosa besar, suaminya tidak, atau mungkin sebaliknya. Tapi kalau kalau mukmin dan kafir untuk ajaran Nabi kita yang terakhir ini tidak diperbolehkan pernikahan dengan orang kafir. Maka keduanya disebut oleh Allah, wa qila dukhulan nar ma'ad-dakhilin, masuklah kamu berdua ke dalam neraka ma'ad-dakhilin, beserta kekal di dalamnya. Ini permisalan yang pertama tentang orang-orang kafir yang berada di dalam keluarga muslim. Permisalan yang kedua, wa daraballahu masalan lil ladina amanu imra'ata fir'aun. Ada permisalan yang kedua, ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Artinya istrinya itu mukmin beriman, tetapi suaminya yang kafir. Siapa itu? Itu imrata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Wa ja'alallahu masalan akhar lil mu'minina. Allah menjadikan percontohan yang lain bagi kaum mukminin tentang kisah hadat imrata Fir'aun, kisah istri Fir'aun yang bernama Asiyah
binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim. Asiyah. Kalau istri Nabi Aisyah. Kalau di Muhammadiyah Aisyah. Jangan ketukar ya. Ada Asia, Aisyah, Aisyah. Nah, istrinya Fir'aun itu namanya Asiyah. Asiyah binti Muzahim wa ammat Musa alaihi salam, menjadi bibinya dari Musa alaihi salam. Amanat bi Musa hina sami'at qissata ilqahu asah. Asiyah ini mengimani ya, kebenaran Nabi Musa. Mungkin kita sedikit ingat pernah membahas tentang kisah Musa dan Fir'aun ya. Yang singkat cerita bahwa ketika ada kebijakan dari Fir'aun harus membunuh setiap bayi yang terlahir laki-laki, harus dibunuh karena akan menjadi ancaman buat Fir'aun. Malah ternyata takdirnya justru Fir'aun kecil malah hidup, tumbuh, besar hingga dewasa berada di rumahnya Fir'aun. Bahasa lain, Fir'aun itu ayahnya Musa. Ayah apa namanya? Ayah angkat. Jadi Fir'aun itu ayah angkatnya Musa. Ternyata tidak diketahui justru istilahnya lawan politiknya berada di dalam rumah sendiri. Ya. Jadi berada di rumah sendiri. Dan ketika Fir'aun kafir, Fir'aun membenci Musa, justru istrinya berkebalikan. Istrinya meyakini kebenaran kenabian Musa, dan istrinya pun beriman kepada kenabian Musa. Apapun risiko yang terjadi, ancaman, kekerasan kepada istri Fir'aun sudah siap diterima oleh istrinya Fir'aun, Asiyah. Sehingga istri Fir'aun bilang, "Id qalat Rabbibni li indaka baitan fil jannati." Ya Allah, berikanlah kepadaku di sisimu rumah di surga. Maksudnya minta masukkan ke dalam surga. Wa najjini min fir'auna, dan selamatkanlah aku min fir'auna, dari Fir'aun, wa amalihi, dan semua tindakannya, amalnya, wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi kejahatan Fir'aun itu beserta seluruh pengikutnya, sehingga doanya, selamatkan aku dari Fir'aun dan seluruh kaumnya yang zalim. Karena memang Fir'aun ini dalam memimpinnya diktator ya, sehingga menginstruksikan ya semuanya. Sehingga istrinya pun berdoa minta dilindungi dari kejahatan Fir'aun dan yang lainnya. Qalat ya Rabbi ibni li baitan qariban min rahmatika fi a'la darajatil muqarrabin minka. Kata Asiyah, ya Allah, buatkanlah untukku rumah yang dekat dari rahmatmu. Wa najjini min dati Fir'aun wa mimma yasduru anhu min a'mali syarri, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan keburukan-keburukannya. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, kana Fir'aunu a'ti ahlal ardi fa wallahi ma darra imra'atahu kufran jawzaha hina ata'at rabbaha liya'lamu anna Allah ta'ala hukmul adlin la yukhad ahadan illa bidambihi.
Kata Imam Qatadah, Fir'aun itu selalu melakukan kekerasan kepada istrinya. Bagaimana caranya supaya istrinya itu mau mengikuti pendapatnya atau Fir'aunnya? Karena Fir'aun ini kan mengaku Tuhan. Tapi tentu Allah Maha tahu. Allah memberikan keadilan, dan di antara keadilannya la yukhad ahadan illa bidanbi. Allah tidak akan menyiksa seseorang melainkan dengan dosanya sendiri. Artinya, kalau suami yang durhaka, istri yang tidak ikut disiksa. Karena tadi balasan itu dikembalikan kepada perbuatannya masing-masing. Kalau suami yang durhaka, suami tidak sholat, suami tidak taat kepada Allah, tentu yang akan mendapatkan risiko adalah suaminya. Jadi Asia tidak akan disiksa oleh Allah karena sebab perbuatan durhaka suaminya, tidak. Tapi yang akan mendapatkan siksa ya adalah suaminya, karena amal diserahkan kepada masing-masing. Wa qala Ibnu Jarir mengatakan, kanat imra'atu fir'aun tu'alimu fi syamsi fa idza insarafa anha attallatha malaikatu bi ajnahatiha wa kanat tara baitaha fil jannah. Kata Ibnu Jarir, Fir'aun itu menyiksa istrinya adalah dijemur di sengatan matahari. Jadi istrinya dijemur oleh Fir'aun, ya, dipanaskan ya di bawah terik matahari. Tapi kemudian malaikat datang. Malaikat menaungi dengan sayapnya untuk menghalangi sengatan matahari ke tubuh Asia. Wal ayatu dalilun ala sidqi iman imra'at Fir'aun billahi wa bil ba'si wa bil jannati wan nar. Ayat ini menunjukkan bahwa teguhnya keimanan istri Fir'aun yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Ba'as, percaya kepada surga dan neraka. Wa bi anal amal shalihah tariqal jannah. Istrinya Fir'aun meyakini bahwa amal soleh itu bisa mengantarkan kepada surga, wal amal sayyi sababun nar, dan amal yang buruk itu bisa mengantarkan kepada neraka. Itu semuanya diyakini oleh istri Fir'aun. Itulah kokohnya iman dari Asia binti Muzahid. Yang terakhir, ayat ke-12. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kisah Maryam binti Imran ini juga contoh wanita ya. Jadi ada wanita-wanita yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Maryam itu putranya dari Imran. Istrinya Imran itu namanya Hannah. Jadi ibunya Maryam itu Hannah. Imran sudah lama nikah tapi belum diberi anak. Sehingga Imran bernadar, jika Allah beri anak akan saya hibahkan untuk Allah. Jadi anaknya dipersembahkan untuk Allah. Jadi untuk menjadi yang pengabdi, untuk mengabdi kepada Allah. Sampai singkat kisah, kemudian punyalah anak yang bernama Maryam. Karena pernah berjanji akan menghibahkan anak kepada Allah. Kalau dihibahkan berarti mungkin dititipkan ke pesantren, dititipkan ke masjid. Lalu ibunya Maryam masih bingung, ini mau saya titipkan ke siapa? Akhirnya kesimpulan terakhir dititipkan kepada Zakaria, ya, itu pamannya juga. Kemudian Zakaria
ya, dijaga, dirawat, misalkan, tapi dibuatkan mihrab di dalam masjid, sehingga Maryam itu kesehariannya menjadi istri yang taat, yang salehah di dalam mihrab. Ujian yang terberat kepada Maryam adalah Maryam diberikan kehamilan tanpa proses pernikahan. Ya, fanafahna fihi min ruhina, ditiupkan ruh kehamilan ke dalam janin kepada perut Maryam ini tanpa proses pernikahan. Maka kalau melihat kasus ini sungguh sangat berat apa yang dirasakan oleh Maryam, sebagaimana berat yang dirasakan oleh Asia menghadapi suaminya. Kalau ini menghadapi fitnah, kita bisa membayangkan bagaimana kalau ada seorang wanita difitnah berbuat zina padahal tidak berzina. Maryam tidak melakukan hubungan, tidak disentuh oleh laki-laki siapapun, tapi bisa hamil. Tentu cibiran, celaan tidak bisa dihindarkan lagi, karena buktinya juga ada kehamilan, tapi orang tidak akan percaya. Mana mungkin hamil ujuk-ujuk. Kalau orang hari ini mungkin itu hanya apologi saja, saya enggak zina. Oh, berarti ini yang menghamili jin. Kan ada katanya yang hamil tiba-tiba yang hamili jin. Kalau Maryam tidak juga dengan jin, tapi betul-betul memang ini adalah sengaja Allah memberikan cobaan untuk menjadi pelajaran buat kita manusia, dan seterusnya. Kisahnya agak panjang ya. Baik, yang terakhir saya ingin membacakan dua hadis Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW pernah mengatakan, afdalun nisa'i ahlil jannah, wanita yang paling mulia menjadi ahli surga itu yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Fatimah binti Muhammad SAW, yang ketiga Maryam binti Imran, dan yang keempat Asiyah binti Muzahim imra'ata Fir'aun. Jadi kata Nabi, wanita terbaik yang menjadi penghuni surga hanya 4, atau ada 4. Pertama Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asiyah. Di hadis yang terakhir Bukhari Muslim juga menyebutkan dari Nabi SAW, kumilan narojil kasir walam yakun dan nisa. Banyak orang-orang yang soleh dari kalangan laki-laki yang disebutkan oleh Allah, tapi sedikit sekali yang disebutkan dari kalangan wanita, kecuali yang disebutkan oleh Nabi itu wanita terbaik di muka bumi adalah Asiyah istrinya Fir'aun, kemudian Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini Khadijah yang masuk, Aisyah tidak masuk. Yang Aisyah istri Nabi. Kemudian Hafsah istri Nabi tidak masuk. Pernah kita bahas dalam sebelumnya, Aisyah dan Hafsah ya pernah ada selisih ya di dalam berkeluarga, sehingga yang disebutkan oleh Nabi wanita terbaik adalah Khadijah dan Maryam, Asiyah, juga Fatimah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak yang sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kajian surat At-Tahrim. Alhamdulillah kita selesai membahas surat At-Tahrim, sekaligus juga selesai menghatamkan juz 28. Jadi kita sudah hatam 3 juz 30, 29, dan 28 dari tafsir Al-Qur'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.